Gangguan makan berlebihan, binge eating disorder. Makan terus-menerus sampai perut sakit dan menyesal. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Pernahkah kamu merasakan dorongan yang sangat kuat untuk makan dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu singkat? Sampai perut terasa tidak nyaman, ya bahkan sakit. Lalu setelah itu, kamu merasa sangat bersalah, ya malu atau jijik pada diri sendiri. Hati-hati. Ini bisa jadi tanda gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder atau BED. Banyak orang yang mengira binge eating disorder itu cuma nafsu makan besar atau lapar mata. Padahal BED ini adalah gangguan mental serius yang melibatkan pola makan yang tidak terkontrol, dan dampaknya ini itu bisa sangat besar pada kesehatan fisik dan juga mental. Seringkali penderita menyembunyikan kebiasaan ini karena malu ya, sehingga sulit terdeteksi. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat apa itu binge eating disorder ya, BED, bedanya dengan nafsu makan biasa, gejala yang khas, kemudian apa penyebabnya, dan bagaimana penanganan yang tepat. Nah, ini penting ya, agar kita lebih peka, tidak menyepelekan, dan tahu kapan harus mencari bantuan. Tonton sampai habis. Nah, kita kenalan dulu ya dengan BED. Jadi teman sehat, ya gangguan makan berlebihan ya ataupun BED tadi itu adalah jenis gangguan makan yang ditandai oleh episode makan dalam jumlah yang sangat besar ataupun lebih banyak dari kebanyakan orang ya makan dalam periode waktu serupa. Nah, dalam waktu singkat ya misalkan 2 jam ya disertai perasaan kehilangan kendali ya saat makan. Nah, poin pentingnya adalah yang pertama itu makan dalam jumlah yang besar secara tidak terkontrol. Rasanya seperti tidak bisa berhenti makan, ya meskipun sudah kenyang. Yang kedua, terjadi berulang. Nah, kejadiannya tidak hanya sekali, tapi sering dan berulang kali. Yang ketiga, disertai perasaan negatif. Nah, setelah makan berlebihan, ya muncul rasa bersalah, ya malu, jijik, depresi, ataupun putus asa. Nah, yang keempat, itu tidak diikuti perilaku kompensasi. Nah, ini bedanya DED dari bulimia nervosa ya. Jadi penderita BED itu tidak memuntahkan makanan, itu tidak menggunakan obat pencahar, atau tidak berolahraga secara berlebihan ya ataupun olahraga ya setelah episode makan besar. Nah, bayangkan ya, seperti ada dorongan kuat atau tidak bisa ditahan untuk terus makan ya, meskipun kamu tahu itu tidak baik untuk kesehatan ataupun untuk diri sendiri. Nah, untuk beda BED dengan makan banyak biasa ataupun lapar mata, yang pertama itu intensitas dan kuantitas. Nah, pada BED jumlah makan yang dimakan jauh lebih banyak dari normal ya dalam waktu yang singkat. Yang kedua, hilang kontrol. Nah, ada perasaan kuat tidak bisa menghentikan makan, bahkan ketika tidak lapar. Nah, kalau yang ketiga itu perasaan setelahnya. Selalu diikuti rasa malu, ya rasa bersalah, ataupun rasa jijik yang mendalam ya, bukan sekedar kekenyangan biasa. Nah, yang keempat itu frekuensi. Nah, terjadi secara berulang dan bahkan mengganggu kehidupan. Jadi ini bukan cuma soal makan banyak ya, tapi ada dimensi psikologis yang sangat kuat di baliknya. Nah, gejala binge eating disorder ataupun BED ini itu yang khas bisa dilihat dari perilaku makan dan juga perasaan yang menyertainya. Nah, perilaku makan yang khas itu yang pertama, makan dalam jumlah yang sangat besar dalam periode waktu tertentu ya, misalkan menghabiskan 1 kotak pizza sendirian dalam 1 jam. Yang kedua, makan dengan sangat cepat ya, bahkan ketika tidak lapar. Yang ketiga, makan sampai merasa kenyang berlebihan dan tidak nyaman, bahkan sakit. Yang keempat, makan sendirian atau sembunyi-sembunyi ya karena merasa malu dengan jumlah makanan yang dimakan. Yang kelima, menimbun makanan untuk dikonsumsi saat episode binge eating disorder ini. Yang keenam, itu tidak ada perilaku kompensasi setelah makan berlebihan, misalkan seperti dimuntahkan ya ataupun olahraga setelahnya. Nah, kemudian ada gejala emosional ataupun mental yang menyertainya. Nah, yang pertama merasa kehilangan kendali saat makan, yang kedua merasa jijik atau malu ya atau merasa bersalah yang sangat kuat setelah episode makan berlebihan.
Yang ketiga ini depresi atau kecemasan yang sering terjadi bersamaan. Nah, yang keempat rasa tidak berdaya ataupun putus asa. Yang kelima citra diri negatif terkait berat badan ataupun bentuk tubuh. Nah, yang keenam menghindari situasi sosial yang melibatkan makan. Nah, itu untuk perilaku makan dan juga gejala emosional ataupun mental yang menyertainya. Teman sehat, kalau untuk penyebab BED itu tidak tunggal. Nah, ini adalah hasil interaksi kompleks ya dari berbagai faktor. Ya, bisa dari pertama faktor biologis ya, perubahan pada kimia otak ya, atau kerentanan genetik bisa berperan. Nah, yang kedua faktor psikologis. Jadi masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi, misalkan kecemasan, ya ataupun stres kronis ya, atau ada trauma di masa lalu ya, misalkan ada bullying ya terkait berat badan. Nah, jadi seringkali makan berlebihan adalah cara untuk mengatasi emosi negatif. Nah, yang ketiga itu diet ketat berlebihan. Nah, paradoksnya itu diet yang terlalu ketat dan juga membatasi itu bisa memicu episode makan berlebihan sebagai reaksi tubuh terhadap kelaparan ya, dan juga pembatasan yang ekstrim. Nah, yang keempat itu faktor lingkungan ataupun sosial. Nah, kadang tekanan sosial itu terkait penampilan tubuh ya, atau riwayat masalah makan di keluarga itu bisa jadi faktor-faktornya. Nah, kemudian bagaimana BED didiagnosis dan ditangani? Nah, jadi teman-teman ya, diagnosis BED itu didekatkan berdasarkan wawancara mendalam tentang pola makan. Kemudian gejala emosional yang menyertainya, riwayat kesehatan mental, dan seberapa sering episode makan berlebihan itu terjadi ya. Biasanya minimal sekali seminggu ya selama 3 bulan. Nah, gangguan makan berlebihan itu bisa diobati dan gejalanya itu bisa dikelola dengan efektif. Nah, tentu ini perlu ya teman-teman berkonsultasi ke dokter ya ataupun ke psikiater. Nah, kesimpulannya teman-teman, binge eating disorder itu adalah kondisi yang nyata dan juga serius, bukan sekedar kurang kontrol diri ya ataupun sekedar lapar mata, itu bukan, tapi teman-teman ya itu memang kondisi yang serius. Tapi kabar baiknya ya ini bisa diobati. Nah, jika kamu merasakan gejala-gejala ini ataupun mengenal seseorang yang mengalaminya, jangan pernah malu ya, jangan pernah takut untuk mencari pertolongan profesional. Nah, kamu tidak sendirian dan ada harapan untuk pulih sepenuhnya. Mendapatkan bantuan adalah langkah terkuat dan juga langkah terbaik yang bisa diambil. Nah, pernahkah kamu atau orang terdekatmu mengalami binge eating disorder? Apa yang paling membantu dalam proses pemulihan? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Ya, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.